Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Risa Marlinda. Di sini saya akan menyampaikan recontext, yaitu tentang lebih spesifik kepada historical recon. Dan di sini diperuntukkan untuk kelas 11 SMA. Kita lanjut. Baik. Perkenalan terlebih dahulu dalam pembelajaran kita kali ini. Di sini adalah implementasi materi pembelajaran di konteks for Sustainable Development Goals nomor 5. Kalian akan diajak berlatih untuk mampu mengidentifikasi dan menyusun teks recon yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang berintegrasi dengan Sustainable Development Goals nomor 5. Apa itu Sustainable Development Goals nomor 5? Yaitu tentang kesetaraan gender atau kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Baik, untuk mencapai kompetensi dasar ini kalian perlu berlatih lebih banyak berinteraksi tulisan dan tulis dengan membaca terkait teks recon yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Kemudian membiasakan diri untuk mengimplementasi tujuan Sustainable Development Goals nomor 5 di kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Baik, di sini nanti kita akan mempelajari tentang historical recon atau peristiwa sejarah. Lebih spesifiknya kita ke tokoh pahlawan. Nah, nanti kita terbagi menjadi materi utama. Kemudian akan saya linkkan video YouTube untuk referensi. Kemudian topiknya yaitu implementasi SDGs nomor 5 di proses pembelajaran ya. Karena SDGs itu adalah penting untuk kita semua ya, perlu diketahui. SDGs adalah Sustainable Development Goals, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita sebagai manusia harus tidak boleh egois, kita harus bisa memanfaatkan kehidupan ini atau dunia ini dengan baik, karena kita tidak hanya untuk sekarang tapi juga berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti gitu ya. Kemudian nanti ada assessment atau quiz dan writing tentang recontext untuk Indonesian needs. Ayo kita lihat link YouTube. Nah, ini ada siapa itu? RA Kartini. Kita simak bersama. Setiap tanggal 21 April merupakan peringatan Hari Kartini berkaitan dengan sosok pejuang emansipasi wanita yakni Raden Adjing Kartini. Siapa Raden Adjing Kartini? Raden Adjing Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Raden Adjing Kartini memiliki nama lengkap yakni Raden Adjing Kartini Joyo Adiningrat. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Dikutip oleh tribunnews.com dari kemendikbud.go.id, ia dilahirkan di tengah keluarga bangsawan dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Adipati Aryoso Sroningrat. Sang ayah adalah putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang juga menjabat sebagai Bupati Jepara. Sang ibu yang bernama M.A. Ngasira bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. M.A. Ngasira anak dari seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Jika ditelusuri, R.A. Kartini merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Menjadi seorang bangsawan, R.A. Kartini berhak memperoleh pendidikan. Kemudian, sang ayah menyekolahkannya di ELS, yaitu Europese Lagere School. Di sekolah itu, Kartini belajar bahasa Belanda. Pada masa itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit, sehingga Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun. Dari sinilah awal mula perjuangan Kartini.
Selama tinggal di rumah, Kartini belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang mayoritasnya berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Lalu timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar dan sejumlah majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Bahkan, di usianya yang ke-20, Kartini banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul De Stille Kracht, karya Van Eyden, Augusta de Wit. Ia juga membaca berbagai roman beraliran feminis yang berbahasa Belanda. Tak hanya itu, Kartini juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Kartini juga mulai banyak membaca The Lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brossoff. Kegemarannya membaca buku membuat Kartini mendapatkan Les Trommel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil sering juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu The Hollandsche Lelie. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan detail. Terkadang, Kartini juga membuat catatan kecil. Tak jarang dalam suratnya, Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Buku-buku bertulisan Belanda tersebut membuat beliau semakin terbuka pikirannya dan makin maju. Ketertarikannya dalam membaca yang membuat beliau memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perhatiannya tidak hanya soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada tanggal 12 November 1903, orang tua Kartini memintanya untuk menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Sigi Joyo Adiningrat yang telah memiliki 3 istri. KRM Adipati Aryo Sigi Joyo Adiningrat sangat mengerti cita-cita Kartini. Ia memperbolehkan Kartini untuk membangun sebuah sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah tersebut berada di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Dari pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang anak yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Anak pertama yang juga anak sematawayang Kartini lahir pada 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, yaitu pada 17 September 1904, Kartini menghembuskan napas terakhirnya pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Raden Ajeng Kartini, kemudian didirikan Sekolah Kartini, sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, sudah menonton ya tentang video R.A. Kartini. Apa sih perjuangan R.A. Kartini? Ya, benar, dia adalah pejuang emansipasi wanita. Dia sangat menjunjung tinggi tentang kesetaraan gender wanita, seperti itu. Jadi
sesuai dengan SDGs nomor 5, yaitu tentang kesetaraan gender. Kartini ini mempunyai semangat juang tinggi tentang emansipasi wanita. Jadi kita sebagai wanita, jadi kalian harus semangat bahwa wanita itu juga perlu dalam berpendidikan, dalam menumbuhkan karirnya ataupun yang lain. Baik, kita lanjut ke materi pokok tentang recount text. Introduction. Oke, kita awali pembelajaran ini dengan konsep mengenai teks recount. Teks recount merupakan teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan serangkaian peristiwa atau menghibur pembaca yang membaca tulisan atau menyimak teks tersebut. Teks recount memiliki beberapa bentuk sesuai dengan tujuan dari teks itu sendiri. Secara umum, teks recount terdiri dari teks recount personal, faktual, dan imajinatif. Teks recount personal adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi pembicara atau penulis. Teks recount faktual berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun catatan sejarah. Teks recount imajinatif biasanya dipilih untuk menyajikan sebuah cerita imajinatif yang berisi peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yang bersifat imajinatif. Sehingga kita akan mempelajari teks recount faktual dan lebih ke historical recount, itu tentang peristiwa sejarah. Baik, pengertian recount text adalah yaitu menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu. Dalam bahasa Inggris ini saya jelaskan di konteks dalam bahasa Inggris adalah retelling of an event or series of events. Kemudian social function atau fungsi sosial teks recount ini yaitu memberikan informasi dan menghibur pembaca, to give the information and entertain the reader. Generic structure ada 3, orientation, events, dan reorientation. Orientation ini, pada bagian ini pembicara atau penulis menjelaskan tema apa dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Pada tahap ini penulis memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Di dalam bagian ini, penulis menyampaikan informasi pengantar yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks. Kemudian, struktur kedua, events, yaitu peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh penulis berdasarkan kronologis kejadian. Event adalah kronologisnya ya, yang perlu digarisbawahi. Atau pembicara, penulis menyampaikan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi, event ini adalah isi utama dari sebuah teks recount. Kemudian yang ketiga, reorientation, yaitu tahapan akhir sebagai pengulangan atau pengenalan yang ada di bagian awal teks. Dan ini bisa disebut juga sebagai rangkuman atas semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Seperti itu. Kemudian ciri kebahasaannya, language features, itu dia menggunakan simbol past tense. Kemudian action verb, itu kata kerja yang benar-benar dilakukan manusia secara sadar atau do activities. Contohnya, the soldier took the gun and fired the crime on his foot. Jadi action verb benar-benar kata kerja yang benar-benar dilakukan manusia secara sadar. Kemudian conjunction atau kata hubung seperti first, then, after that, before, when, at last, finally, dan sebagainya. Terakhir, adverb of time dan adverb of place, keterangan waktu dan tempat dari suatu peristiwa.
Nah, ini ada tips for writing a great context. First, decide an event to tell. Jadi kalian harus memutuskan event apa atau kejadian apa yang akan diceritakan. Kemudian list apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan kapan kejadian tersebut terjadi. Ketiga, list kejadian secara urut chronological order. Kemudian gunakan bahasa yang benar dan susunan yang benar. Kemudian gunakan paragraf secara efektif. Jadi setiap elemen-elemen dari ikon itu harus dimulai dengan sebuah paragraf, dan pastikan untuk mengecek cara menulis yang benar, cara menulis paragraf yang benar. Kemudian terakhir, rekonteks selalu ditulis dalam bentuk lampau, jadi bentuk past tense gitu. Kemudian baik, kita lanjut ke assignment ya, tugas. Nanti kalian harus menjawab, karena saya Miss Risa akan ingin tahu pemahaman kalian tentang teks recon ini. Jadi kalian buka link ini tentang quizzes.com, nanti silakan isi dengan petunjuk yang sudah ada. Nanti untuk pertanyaan orang tua atau guru, silakan ketik Risa Marlinda ya. Nanti di situ akan terlihat hasilnya nanti. Silakan mencoba. Setelah mencoba ya, hasilnya sudah ketahui. Terima kasih. Kemudian lanjut ke tugas terakhir, yaitu menyusun teks recon sama nulis writing. Kita baca linknya. After following this lesson, you have to create one recon text. Choose a hero that impresses you. Pay attention to the unique structure and language features of recon text. Okay, this is the assignment. Choose one of the following heroes. There are Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro, Jogmadin, dan Kapiten Batimura. Silakan pilih salah satu pahlawan dari 4 pahlawan ini. Kemudian kalian tuliskan pengalaman dia atau perjuangan dia di Sartika, apa Pangeran Diponegoro atau Jogmadin dan Kapiten Batimura. Pilih salah satu, kalian ceritakan dengan memperhatikan struktur generik dan language feature. Ditulis menggunakan bahasa Inggris yang tepat, susunan paragraf yang benar. Dan nanti ada lembar penilaian. Lembar penilaiannya seperti ini. Nanti ada grammar, pilih, kalian boleh menggunakan kamus. Kemudian ada kejelasan makna, jadi setiap huruf kata yang kalian harus jelas ya. Kemudian hitungan antara gagasan, jadi dalam menulis suatu paragraf kalian harus benar menghitungkannya seperti itu. Nanti skor mark simbolnya adalah 16. Itu nih ada grammar, vocabulary, kejelasan makna, penjelasan, dan jumlah skornya berapa nanti diperoleh skor akhir seperti itu. Silakan membuat. Kalian boleh mencari di internet, yaitu kita memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dengan baik. Kalian boleh mencari search di website ataupun di mana, gunakan teknologi yang sudah ada sekarang ini dengan baik untuk memfasilitasi kalian dalam mengerjakan tugas ini. Setelah selesai nanti dikumpulkan di Miss Risa melalui Google Classroom.
Google Classroom bahasa Inggris ya. Nanti akan tercek juga siapa yang belum mengumpulkan dan sudah mengumpulkan. Terima kasih. Do you have any question? Yeah, feel free to contact Miss Risa. Then this is my number. Okay, thanks for today. Let's close by saying alhamdulillah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.